Sintayong resmi meninggalkan Indonesia dan kembali ke Korea Selatan pada Minggu malam. Meski kepulangannya sudah dipastikan, ratusan supporter timnas Indonesia tetap datang ke bandara untuk memberikan perpisahan yang penuh emosi. Mereka sudah menunggu berjam-jam sebelum kedatangannya dan langsung meneriakkan namanya begitu ia muncul. Momen ini menjadi bukti betapa besar cinta dan dukungan supporter kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Suasana semakin haru saat seorang supporter memberikan syal kepada Sintayong, yang langsung membalasnya dengan pelukan hangat. Terlihat matanya memerah dan berkaca-kaca, menandakan betapa terharunya ia atas sambutan luar biasa ini. Meski berusaha menahan emosi, ia akhirnya tak kuasa menahan air mata saat menyadari betapa besar pengaruhnya bagi sepak bola Indonesia. Dalam pesannya, Sintayong mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter, terutama kelompok La Grande dan Ultras, yang selalu memberikan dukungan penuh kepadanya dan timnas Indonesia. Ia yakin bahwa meskipun dirinya pergi, sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan semakin maju. Ia juga optimis bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil lebih baik di masa depan, terutama dalam ajang penting yang akan digelar pada Maret mendatang. Tak hanya untuk supporter, Sintayong juga menyampaikan pesan khusus kepada PSSI dan Erick Thohir, yang telah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan merasa bersyukur bisa meninggalkan Indonesia dengan hati yang tenang. Menariknya, ia berjanji akan kembali ke Indonesia karena masih memiliki akademi sepak bola dan yayasan yang akan terus berjalan. Alex Pastor resmi bergabung sebagai asisten pelatih timnas Indonesia dan menganggap ini sebagai pengalaman sepak bola yang luar biasa. Mantan pelatih Almere City itu sangat antusias menyambut petualangan barunya di Indonesia. Baginya, ini bukan sekadar tantangan dalam karir kepelatihan, tetapi juga kesempatan untuk mengenal budaya baru. Dengan pengalamannya yang kaya di dunia sepak bola, ia siap membawa perspektif segar bagi timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Belanda Ziggo Sports, Pastor mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama ia mengunjungi Indonesia. Untuk lebih memahami negara ini, ia bahkan telah membeli buku tentang Indonesia dan mulai mempelajari berbagai aspek budayanya. Ia menyadari bahwa Indonesia dengan lebih dari 16.000 pulau dan populasi besar memiliki banyak hal menarik untuk dieksplorasi. Selain itu, ia merasa bersemangat karena sepak bola di Indonesia memiliki karakter unik yang penuh kejutan. Salah satu hal yang paling menarik perhatiannya adalah fanatisme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Menurutnya, kecintaan supporter terhadap olahraga ini sangat fenomenal dan berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia yakin atmosfer di stadion-stadion Indonesia akan memberikan energi baru dalam pekerjaannya. Pastor pun ingin merasakan langsung bagaimana dukungan supporter bisa menjadi kekuatan besar bagi tim di setiap pertandingan. Selain soal sepak bola, Pastor juga menantikan perjalanan ke berbagai negara saat mendampingi timnas Indonesia. Baginya, ini adalah kesempatan langka untuk menjelajahi budaya dan gaya hidup di berbagai belahan dunia. Ia menganggap semua ini sebagai pengalaman yang akan memperkaya wawasan dan karir kepelatihannya. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri memastikan timnya akan melakukan rotasi saat menghadapi Suriah. Keputusan ini diambil untuk memberikan pengalaman bertanding lebih banyak kepada para pemain serta menguji komposisi tim yang berbeda. Dengan strategi ini, performa timnas U20 diharapkan semakin meningkat sebelum memasuki turnamen resmi. Rotasi pemain juga akan membantu pelatih dalam melihat lebih banyak opsi terbaik untuk skuad utama. Meski melakukan rotasi, Indra menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar eksperimen biasa. Laga melawan Suriah merupakan pertandingan uji coba yang disiarkan langsung di televisi, sehingga banyak pihak yang bisa memantau permainan timnas U20. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak menurunkan kekuatan penuh agar strategi tim tidak mudah dibaca oleh calon lawan di Piala Asia U20. Strategi ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk menjaga elemen kejutan dalam pertandingan resmi. Selain itu, rotasi juga bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan kedalaman skuad. Indra ingin melihat bagaimana para pemain muda ini bisa beradaptasi dalam berbagai situasi pertandingan. Dengan memberi menit bermain kepada lebih banyak pemain, ia berharap timnas U20 memiliki lebih banyak opsi berkualitas di berbagai posisi.
Pendekatan ini juga akan membantu tim dalam mengatasi kemungkinan cedera atau kelelahan pemain selama turnamen nanti. Strategi ini merupakan bagian dari rencana besar Indra untuk membangun timnas U20 yang lebih kuat dan kompetitif. Ia ingin memastikan bahwa tim memiliki banyak pilihan pemain dalam kondisi terbaik saat menghadapi laga-laga krusial di Piala Asia U20. Coach Justin memberikan pandangan jujurnya tentang kabar naturalisasi oleh Romeni. Ia menyoroti kehadiran Romeni di Stadion Gelora Bung Karno yang dianggap sebagai sinyal positif bagi timnas Indonesia. Coach Justin melihat Romeni sedang berjalan-jalan di luar stadion dengan pengawalan 2 orang, yang menurutnya menandakan keseriusan sang pemain dalam memantau perkembangan timnas. Kehadiran Romeni di Indonesia langsung menarik perhatian para penggemar yang penasaran dengan potensinya. Menurut Coach Justin, Romeni memiliki kualitas yang sangat baik, terbukti dari statistik impresifnya di Eredivisie. Ia menilai pemain ini bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia, terutama di lini depan yang selama ini dinilai kurang tajam. Dengan pengalaman bermain di liga kompetitif Eropa, Romeni dianggap bisa membawa standar permainan yang lebih tinggi ke dalam skuad Garuda. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, ia bisa menjadi salah satu pemain kunci untuk meningkatkan performa timnas di level internasional. Selain itu, Coach Justin juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan proses naturalisasi dengan bijak. Menurutnya, tidak semua pemain naturalisasi bisa langsung memberikan dampak besar, sehingga pemilihan harus sesuai dengan kebutuhan tim. Namun, dalam kasus Romeni, ia melihat ada potensi besar yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Romeni, peluang Indonesia untuk bersaing di level lebih tinggi bisa semakin terbuka. Coach Justin berharap PSSI dan pelatih timnas Indonesia bisa membuat keputusan terbaik terkait Romeni. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pemain naturalisasi harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar menambah jumlah pemain asing di skuad. Pelatih timnas Australia Tony Popovic menegaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Menurutnya, ada 2 alasan utama mengapa ia sangat mewaspadai skuad Garuda. Pertama, kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Popovic mengaku terkejut dengan keputusan PSSI yang melakukan pergantian pelatih, tetapi ia yakin Kluivert akan membawa pengaruh besar bagi tim. Apalagi, laga ini menjadi debut Kluivert sebagai juru taktik Indonesia, yang pasti ingin memberikan kesan pertama yang kuat. Popovic menilai bahwa meskipun pergantian pelatih bisa menjadi tantangan, Indonesia tetap memiliki potensi besar di bawah kepemimpinan Kluivert. Dengan pengalaman luas dan reputasi besar yang dimilikinya, Kluivert tentu bisa memotivasi para pemain untuk tampil lebih maksimal. Menurutnya, kehadiran pelatih sekelas Kluivert bukan hanya berdampak pada strategi tim, tetapi juga meningkatkan mentalitas dan kepercayaan diri para pemain. Oleh karena itu, Popovic tidak ingin menganggap enteng Indonesia, karena perubahan ini bisa menjadi keuntungan bagi mereka. Alasan kedua adalah hasil pertandingan terakhir antara kedua tim. Popovic mengingat bahwa pertemuan sebelumnya berakhir dengan hasil imbang, yang membuktikan bahwa Indonesia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Ia menilai pertandingan itu menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki daya juang tinggi dan mampu memberikan perlawanan sengit. Karena itu, Australia tidak boleh lengah dan harus tetap fokus pada permainan mereka sendiri agar bisa meraih kemenangan. Popovic menambahkan bahwa Indonesia pasti datang dengan ambisi besar untuk meraih hasil positif, dan Australia harus siap menghadapi tekanan tersebut. Namun, ia juga menegaskan bahwa timnya akan tetap menunjukkan rasa hormat kepada Indonesia tanpa merasa takut. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia senior mendapat sambutan positif dari tim kepelatihan di kelompok usia, termasuk Indra Syafri. Pelatih timnas U20 itu mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Kluivert untuk membahas koordinasi antar tim nasional di berbagai level. Salah satu poin utama yang disampaikan Kluivert adalah pentingnya keselarasan antara timnas senior, U23,
U20, dan U17 agar memiliki filosofi permainan yang sama. Dengan adanya kesinambungan ini, diharapkan para pemain muda bisa lebih mudah beradaptasi saat naik ke level yang lebih tinggi. Dalam pertemuan tersebut, Kluivert meminta tim analis Timnas Indonesia U20 untuk secara rutin mengirimkan video pertandingan kepada dirinya. Tujuan dari permintaan ini adalah untuk memantau perkembangan pemain muda yang berpotensi dipromosikan ke level senior. Indra Syafri memastikan bahwa permintaan tersebut akan dipenuhi agar Kluivert bisa memahami lebih dalam kekuatan dan potensi para pemain muda Indonesia. Tak hanya itu, Kluivert bahkan meluangkan waktu untuk mengunjungi pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta pekan lalu. Saat ini, skuad Garuda Muda sedang mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina bulan depan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara Kluivert dan Indra Syafri, diharapkan proses transisi pemain dari tim muda ke tim senior bisa berjalan lebih lancar. Sebelumnya, Indra Syafri juga mengungkapkan bahwa Kluivert sangat tertarik untuk mendalami potensi Timnas U20. Apalagi, tim asuhannya pernah mencatatkan kemenangan impresif melawan Argentina, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak pemain berbakat.